Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah Zulkarnaen, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe sahabat-sahabatku. Zulkarnaen, yang juga dikenal dengan nama Alexander Agung dalam beberapa tradisi, merupakan sosok yang terkenal dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Zulkarnaen disebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan memiliki kekuatan luar biasa. Nama Zulkarnaen berarti, dia yang memiliki dua tanduk, atau raja dengan dua tanduk, yang mungkin merujuk pada mahkota yang dikenakannya. Kisah ini diambil dari beberapa sumber termasuk Al-Quran, tafsir, dan sejarah tradisional. Awal kepemimpinan Zulkarnaen. Zulkarnaen adalah seorang raja yang bijaksana dan adil, memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan di wilayah yang luas. Ia terkenal karena penjelajahannya yang luas dan upaya untuk menyebarkan kebaikan dan keadilan ke berbagai penjuru dunia. Dalam Al-Quran, kisah Zulkarnaen dapat ditemukan di surah Al-Kahfi. Perjalanan Zulkarnaen ke barat. Dalam perjalanannya ke barat, Zulkarnaen tiba di tempat di mana matahari terbenam. Di sana, ia menemukan sebuah masyarakat yang hidup dalam kondisi yang sulit. Matahari tampak terbenam di dalam laut yang hitam, mungkin ini menggambarkan lautan atau rawa yang besar. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Zulkarnaen kebebasan untuk menghukum atau memperlakukan mereka dengan baik. Zulkarnaen memilih untuk berlaku adil dan mengajarkan mereka prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. Perjalanan Zulkarnaen ke timur. Setelah itu, Zulkarnaen melanjutkan perjalanannya ke timur. Di sana, ia menemukan sebuah bangsa yang hidup tanpa perlindungan dari matahari. Mereka tidak memiliki bangunan atau pepohonan yang dapat melindungi mereka dari teriknya matahari. Zulkarnaen membantu mereka dengan memberi mereka pengetahuan dan teknologi untuk membangun tempat berlindung yang layak, sehingga mereka dapat hidup lebih nyaman dan aman. Perjalanan ke utara dan pembangunan tembok Yajuj wa Ma'juj. Perjalanan paling terkenal Zulkarnaen adalah perjalanannya ke utara. Di sana, ia menemukan sebuah masyarakat yang terancam oleh dua suku ganas, Yajuj dan Ma'juj, Gog dan Magog. Mereka sering membuat kerusakan dan kekacauan di antara masyarakat tersebut. Masyarakat meminta bantuan kepada Zulkarnaen untuk melindungi mereka dari serangan suku-suku ini. Zulkarnaen kemudian memutuskan untuk membangun sebuah tembok besar yang akan melindungi masyarakat dari serangan Yajuj dan Ma'juj. Dengan bantuan dari masyarakat setempat, ia membangun tembok yang terbuat dari besi dan tembaga yang dipanaskan hingga meleleh dan mengeras menjadi penghalang yang kuat. Tembok ini begitu kokoh sehingga Yajuj dan Ma'juj tidak dapat menembus atau memanjatnya. Akhir kehidupan Zulkarnaen. Zulkarnaen melanjutkan perjalanan kembali ke istana. Tubuhnya semakin lemah, tetapi hatinya damai. Ia tahu bahwa akhir kehidupannya sudah dekat, dan ia siap menghadapinya dengan tenang. Sesampainya di istana, Zulkarnaen memanggil semua pejabat dan rakyatnya. Ia memberikan pidato terakhir yang penuh dengan kebijaksanaan. Ia meminta mereka untuk terus menjaga keadilan dan kedamaian di kerajaan. Ia juga menegaskan pentingnya untuk selalu mencari kebijaksanaan dan kedamaian dalam diri sendiri. Janganlah kekuasaan membuatmu lupa akan kemanusiaan, katanya. Dan janganlah kekayaan membuatmu lupa akan kebijaksanaan. Zulkarnaen menghabiskan hari-hari terakhirnya di istana, dikelilingi oleh keluarganya dan orang-orang terdekat. Ia sering merenung dan berdoa, mempersiapkan dirinya untuk perjalanan terakhirnya menuju kehidupan abadi. Pada suatu malam yang tenang, Zulkarnaen memejamkan matanya untuk terakhir kalinya. Ia meninggal dengan damai. Warisan Zulkarnaen. Kepergian Zulkarnaen meninggalkan duka mendalam bagi seluruh rakyatnya. Namun, warisan kebijaksanaan dan keadilannya terus hidup dalam hati mereka. Mereka berjanji untuk meneruskan nilai-nilai yang telah diajarkan Zulkarnaen, memastikan bahwa kerajaannya tetap menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan kemakmuran. Nama Zulkarnaen terus dikenang sebagai pemimpin yang bukan hanya menaklukkan dunia, tetapi juga menaklukkan hatinya sendiri.
Ia adalah simbol dari kebesaran sejati, yang diukur bukan dari seberapa luas wilayah yang ditaklukkan, tetapi dari seberapa dalam cinta dan kebijaksanaan yang ditanamkan. Kisah Nabi Zulkarnaen memberikan banyak pelajaran berharga. Kepemimpinannya yang bijaksana, keberanian dalam menghadapi tantangan, serta komitmennya untuk menegakkan keadilan dan melindungi orang-orang yang lemah adalah teladan yang patut ditiru. Meskipun kisah ini dipenuhi dengan elemen-elemen mistis dan simbolis, esensinya adalah tentang perjuangan untuk kebaikan dan keadilan yang harus dilakukan oleh setiap individu dan pemimpin. Demikianlah kisah Nabi Zulkarnaen yang penuh dengan hikmah dan inspirasi bagi kita semua.